Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, karena pada kesempatan ini kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran kita Qawaidun Nahwi, kaidah-kaidah ilmu nahwu. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang akan kita usahakan ini Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai amal ibadah yang diterima. Kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Rabb ya Rahman, jadikanlah bermanfaat untuk diri kami apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ajari kami ya Rabb ya Rahman sesuatu yang bisa bermanfaat untuk diri kami. Tambahkan untuk kami ilmu. Ya Rabb, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas. Dan kami berlindung kepadamu ya Rabb dari doa-doa yang tidak Engkau kabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku seiman, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, pada kesempatan ini kita akan masuk ke dalam pembahasan al-asma al-mansubah, isim-isim yang di-i'rab mansub. Sebelum kita memasuki pembahasan isim-isim yang di-i'rab mansub, pembahasan yang pertama yaitu al-maf'ulu bihi, izinkan terlebih dahulu untuk menerangkan bentuk dari macam-macam fi'il, kata kerja. Perlu kita ingat, wahai saudaraku dan saudariku, bahwa kata kerja ataupun fi'il terbagi menjadi dua. Ada fi'il ma'lum dan ada fi'il majhul. Ada kata kerja aktif dan ada kata kerja pasif. Khusus untuk fi'il ma'lum, khusus untuk kata kerja aktif, di sana ada pembagian lagi, ada fi'il ma'lum muta'addi dan ada fi'il ma'lum lazim. Apa fi'il ma'lum ya muta'addi itu? Yaitu kata kerja aktif transitif. Kata kerja aktif yang membutuhkan maf'ul bihi, yang membutuhkan objek penderita, sasaran dari pekerjaan fa'il atau subjek itu sendiri. Ya, sedangkan fi'il
maklum lazim, yaitu kata kerja aktif intransitif, yaitu kata kerja aktif yang tidak memerlukan sesudahnya maf'ul bihi ataupun objek penderita. Perlu kita ingat, wahai saudaraku dan saudariku seiman, bahwa kata kerja ya fi'lun ya khusus untuk apa? Kata kerja maklum ya, maklumun, di sana ada dua pembagian. Ada maklum muta'addi ya, muta'addiyun. Kemudian ada di sana maklum yaitu apa? Lazimun. Seperti yang tadi telah saya bahas, bahwa kata kerja selain ada maklum, di sana ada apa? Majhul. Khusus untuk maklum ya, seperti yang telah saya tuliskan di sini, ada kata kerja aktif transitif dan ada kata kerja aktif intransitif. Mengapa ini penting untuk kita ketahui, untuk kita ingat lagi? Karena kita akan masuk pembahasan yang pertama dari isim-isim yang di-i'rab mansub. Apa itu? Al-maf'ulu na'am bihi, yaitu apa? Objek dalam sebuah apa? Kalimat. Sasaran dari pekerjaan subjek dalam sebuah kalimat. Nah, ketika kita hendak membahas pembahasan al-maf'ulu bihi, maka kita harus mengetahui, wahai saudaraku dan saudariku, bentuk pembagian dari fi'il maklum, bentuk dari pembagian kata kerja aktif. Apa yang pertama? Yaitu kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif intransitif. Apa itu kata kerja aktif transitif? Yaitu kata kerja yang memerlukan apa? Maf'ulu bihi, objek penderita, ketika fi'il tersebut telah kita masukkan ke dalam sebuah jumlah fi'liyah, yaitu kata kerja yang di dalamnya terdapat apa? Fi'il dan fa'il. Jadi fi'il maklum muta'addi adalah bentuk fi'il yang tidak sempurna jika di dalamnya hanya terdapat apa? Fa'il ataupun subjek. Tapi harus kita tempatkan pada kalimat tersebut, pada jumlah tersebut, yaitu apa? Al-maf'ulu bihi ataupun objek penderita. Karena memang definisi dari apa? Maklum muta'addi adalah aktif transitif, kata kerja aktif yang memang membutuhkan, yang memang memerlukan apa? Objek penderita. Perhatikan contoh yang ada di dalam sebuah kalimat. Contohnya apa? Kata qara'tu. Naam, perhatikan baik-baik. Qara'tu. Ya, saya telah membaca. Perhatikan, qara'tu. Saya telah membaca. Kata qara'a ketika ditasrif dengan bentuk lughawi sampai pada dhamir ana menjadi apa? Qara'tu ini, jika kita cukupkan padanya hanya predikat dan subjek, hanya fi'il dan fa'il, maka sudah barang tentu kalimat ini tidak atau belum dikatakan menjadi apa? Kalimat yang sempurna. Belum dikatakan jumlah mufidah, belum dikatakan kalam. Mengapa? Karena ya, kalimat ini belum sempurna. Mengapa belum sempurna? Karena kata qara'a, fi'il qara'a di sini masuk ke dalam fi'il maklum muta'addi, maka mensyaratkan sesudahnya harus kita tempatkan apa? Objek penderita. Harus kita tempatkan apa? Sesudahnya al-maf'ulu bihi. Maka qara'tu, saya telah membaca, orang akan bertanya, apa yang telah Anda baca? Ya, apa yang telah Anda baca? Nah,
Pertanyaan inilah memunculkan jawaban. Salah satu contohnya yaitu apa? Al-Qur'ana. Al-Qur'ana. Maka kata Al-Qur'an di sini dalam kalimat qara'tul Qur'ana kita katakan sebagai apa? Al-maf'ulu bihi, objek penderita yang dibutuhkan oleh kata kerja aktif transitif, yaitu apa? Fi'il ma'lum muta'addi. Ya, ini penting. Dan perlu diingat, selain ada fi'il ma'lum muta'addi, ada juga fi'il ma'lum lazim. Kata kerja aktif intransitif. Apa yang dimaksud dengan lazim di sini? Intransitif di sini yaitu kata kerja yang tidak memerlukan, yang tidak membutuhkan apa? Al-maf'ulu bihi. Cukup di dalamnya hanya terdapat fi'il dan fa'il, predikat dan subjek. Salah satu contoh adalah apa? Kata hadara. Perhatikan kata apa? Hadara. Artinya apa? Telah hadir. Ketika kata hadara saya sertakan, saya tempatkan sesudahnya subjeknya. Jadi hadara di sini adalah apa? Predikat. Kemudian sesudahnya saya tempatkan apa? Subjek. Hadara misalnya apa? Ar-rajulu. Naam. Hadara ar-rajulu. Ya, seorang laki-laki dewasa itu telah apa? Hadir. Pertanyaan saya kepada antum dan antunna semua, apakah kalimat ini yang di dalamnya terdapat predikat dan subjek sama dengan kalimat sebelumnya ketika kata Al-Qur'ana di sini apa? Saya hilangkan. Apakah sama? Qara'tu yang di dalamnya ada predikat dan subjek dengan hadara rajulu yang juga di dalamnya ada predikat dan subjek. Apakah sama di dalam penyebutannya? Apakah boleh dua kalimat ini dua-duanya kita katakan sebagai apa? Jumlatun mufidah atau kita katakan al-kalamu. Apakah boleh dua-duanya? Ya, kita katakan untuk yang pertama belum boleh dikatakan jumlatun mufidatun, sedangkan yang kedua baru boleh kita katakan apa? Jumlah mufidah. Mengapa? Karena yang pertama adalah fiilnya maklum muta'addi yang mensyaratkan dibutuhkan sesudahnya apa? Objek penderita. Sedangkan yang kedua, contoh kalimat yang kedua dicukupkan padanya adanya predikat dan subjek saja meskipun tanpa apa? Objek. Jadi hadara rajulu, orang yang mendengar kalimat tersebut, orang yang membaca kalimat tersebut sudah paham. Oh, si laki-laki dewasa itu telah hadir. Beda dengan apa? Saya telah membaca. Orang masih bertanya apa yang dia baca. Maka dibutuhkanlah apa? Maf'ul bihi, objek penderita sesudah fi'il maklum muta'addi. Sedangkan sesudah fi'il maklum lazim maka tidak memerlukan adanya apa? Objek penderita. Ini pemahaman yang harus kita pahami tentang bentuk pembagian dari fi'il maklum. Ada yang muta'addi, transitif, memerlukan objek. Ada pula yang apa? Intransitif, yang tidak memerlukan apa? Objek. Nah, pembahasan kita kali ini ya, di poin yang pertama dari isim-isim yang harus di-i'rab mansub, kita fokus ke dalam pembahasan apa? Fi'lun ma'lumun muta'addi. Kata kerja aktif transitif. Kata kerja aktif yang membutuhkan apa? Objek penderita. Dan perlu kita pahami, saudaraku dan saudariku seiman, bahwa fi'il maklum muta'addi ini, kata kerja aktif transitif ini, ada yang membutuhkan apa? Satu ya, objek penderita. Ada pula yang membutuhkan apa? Lebih dari apa? Ya, satu objek penderita. Ya, insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi kata kerja aktif transitif ya,
Ada yang membutuhkan apa? Satu objek penderita saja sudah cukup. Ada pula yang memerlukan apa? Lebih dari apa? Satu objek penderita. Perhatikan wahai saudaraku dan saudariku, misalnya ketika kita mendapati ya kalimat di sana ada kata misalnya apa? Naam. Ada kata dhanna misalnya. Ada kata apa? Dhanna. Ya, dhanna ya artinya apa? Ya. Artinya apa? Mengira ataupun menyangka. Maka ketika saya menyebutkan na'am dhanantu, na'am dhanantu, na'am dhanantu. Maka di dalamnya terdapat apa di sini? Predikat dan di dalamnya terdapat apa? Subjek. Jadi dhanna, dhanna, dhanantu ya. Dhanantu ya. Kalau kita hanya menyebutkan satu objek saja, maka ya kalimat tersebut kuranglah sempurna. Maka dhanantu apa? Ar-rajula apa? Naiman misalnya. Ya. Dhanantu ar-rajula naiman. Jadi kata ar-rajula dan kata naiman di sini adalah sebagai apa? Objek. Ya. Beda dengan kata apa tadi? Qara'a. Qara'a membutuhkan hanya satu apa? Objek. Jadi sekali lagi, khusus untuk fi'il muta'addi, kata kerja apa? Aktif transitif yang perlu antum dan antunna ingat, ada muta'addi yang cukup membutuhkan satu objek penderita, ada pula muta'addi yang membutuhkan lebih dari apa? Satu objek penderita. Dan ya objek ya atau maf'ul bihi seperti yang telah kita ketahui bersama, dia i'rabnya apa? Saudaraku saudariku mansub, yaitu apa? Nasab ya. Baik nasabnya untuk isim dengan fathah fathatain ataupun dengan kasrah kasratain ataupun dengan alif ataupun dengan ya sukun ataupun dengan apa? Fathatun muqaddarah. Yang perlu kita ingat bahwa maf'ul bihi adalah salah satu dari 12 isim-isim yang di-i'rab mansub ya dengan tanda apa tadi? Fathah atau fathatain, kasrah atau kasratain, alif ya, kemudian ya sukun, kemudian fathatun muqaddarah. Salah satunya adalah maf'ul bihi ya, yaitu objek penderita. Dan perlu kita ingat wahai saudaraku dan saudariku seiman ya, bahwa bentuk dari maf'ul bihi ya atau objek penderita ini tidak semata-mata berbentuk apa? Isim zahir seperti yang saya sebutkan di dalam contoh yang pertama, tapi maf'ul bihi objek penderita bisa berupa bentuk isim dhamir. Jadi saya ulangin sekali lagi, maf'ul bihi atau objek penderita dalam sebuah kalimat fi'liyah tidak semata-mata berbentuk apa? Ismun zahirun. Seperti kata apa? Al-Qur'ana. Seperti kata apa? Ar-rajula naiman, ya kan? Tapi bisa juga maf'ul bihi objek penderita di dalam jumlah fi'liyah bisa juga berbentuk apa? Ismun dhamirun. Apa? Ismun dhamirun. Atau secara umum istilah lebih luas lagi yaitu apa? Ya, isim yang bentuknya apa? Mabni. Isim yang bentuknya apa? Mabni. Jadi ini perlu kita ingat agar ya ketika kita diminta untuk menentukan jawaban mana maf'ul bihi dalam sebuah kalimat, kita tidak hanya fokus pada bentuk isim zahir saja, tapi juga kita fokus kepada bentuk apa? Isim mabni. Tidak semata-mata apa bentuknya isim yang mu'rab seperti Al-Qur'an, seperti ar-rajula, seperti naiman,
tapi juga bisa berbentuk isim apa? Mabni. Ini istilah yang saya gunakan lebih luas. Nah, lebih khususnya salah satunya adalah apa? Isim dhamir, yaitu apa? Kata ganti. Jadi ketika saya menyebutkan misalnya saudaraku dan saudariku, ketika saya menyebutkan kalimat apa? Yaitu qara'tuhu misalnya. Kata apa? Naam. Naam. Tuhu. Di dalam apa? Kalimat ini ada 3 unsur, ada predikat, ada subjek, dan juga ada apa? Objek. Mengapa bisa seperti itu? Naam. Karena ketika kita mentasrif, ya, memproses kata kerja dengan bentuk salah satunya lughawi, mengikuti apa? Ya, jumlah urutan daripada apa? Dhamir, maka kita tidak hanya mendapati kata qara'a, kataba, sami'a, wa fahima dan seterusnya, tapi kita akan mendapati bentuk-bentuk yang lain. Nah, salah satunya apa? Qara'tu. Nah, ketika qara'tu, saya telah membaca, saya gabungkan dengan apa? Dhamir, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna dan seterusnya, maka bentuk lain, perubahan lainnya adalah apa? Qara'tuhu, qara'tuhuma, qara'tuhum, qara'tuha dan seterusnya. Maka dhamir di sini, ya, kata ganti yang saya berikan tanda ini, ya, sama kedudukannya dengan apa? Kata Al-Qur'an. Sama pula kedudukannya dengan kata apa? Ar-rajula. Yaitu apa? Sebagai objek penderita atau maf'ul bihi dalam jumlah fi'liyah. Dalam apa? Jumlah fi'liyah. Mengapa? Karena fi'il yang mengawali kalimat tersebut bukan lazim tapi apa? Muta'addi. Maka disyaratkan sesudahnya harus ada apa? Setelah predikat, setelah fi'il, setelah subjek, fa'il, harus ada apa? Saudaraku, saudariku, harus ada objek penderita, harus ada maf'ul bihi. Bila maf'ul bihi itu ditiadakan di dalam jumlah fi'liyah yang fi'ilnya itu maklum muta'addi, maka bisa dipastikan fi'il atau jumlah tersebut adalah jumlah ghairu mufidatin, kalimat yang tidak sempurna. Kalimat yang tidak apa? Sempurna. Atau belum boleh kita katakan sebagai apa? Al-kalamu atau jumlah mufidah. Jelas ya saudaraku, saudariku? Jadi sekali lagi ya, bentuk maf'ul bihi atau objek penderita tidak semata-mata berbentuk mu'rab. Tidak semata-mata berbentuk isim apa? Zahir. Tapi bisa pula berbentuk apa? Isim mabni secara umum. Salah satunya adalah apa? Dhamir. Perhatikan wahai saudaraku dan saudariku, penjelasan yang disebutkan oleh apa? Ya, penyusun ya di dalam ya di halaman yang ke-122 dan seterusnya. Di sana dijelaskan apa itu maf'ul bihi, tadi telah saya singgung, yaitu isim yang menunjukkan kepada objek penderita. Isim yang terletak sesudah fi'il dan fa'il dan menjadi sasaran. Dan menjadi apa? Sasaran dari si subjek, si fa'il. Itulah maf'ul apa? Maf'ul bihi. Nah, perlu diingat bahwa maf'ul bihi ada bentuk zahir, ada pula bentuk dhamir. Tadi saya perluas, ada bentuk mu'rab, ya, mu'rab insyaallah sudah kita pahami bersama. Ada pula bentuk mabni, ya. Nah, salah satu dari bentuk apa, ya,
mu'rab, ya, contoh yang diberikan di situ oleh penyusun, daraba aliyun kalban yaqra'u Muhammadun Qur'anan. Itu adalah apa? Bentuk dari maf'ul bihi yang bentuknya adalah isim zahir. Isim apa? Saudaraku, saudariku, isim zahir. Sedangkan contoh untuk dhamir, ya, untuk apa? Bentuk mabni, salah satunya adalah dhamir. Salah satunya kalimat yang dicontohkan oleh penyusun yaitu apa? Sa'altuka, qara'tuhu, amartuka. Nah, kalimat-kalimat seperti itu yaitu apa? Tadi kata sa'altuka, qara'tuhu, amartuka. Di sana lengkap. Sudah kita katakan jumlah mufidah. Sudah boleh kita katakan kalam. Limana? Karena telah apa? Tersusun padanya fi'lun, fa'ilun, dan maf'ulun bihi. Nah, maf'ulun bihi yang ingin saya tegaskan di sini, ingat, jangan hanya antum-antunna pahami bentuknya apa? Mu'rab. Bentuknya apa? Zahir. Tapi juga bisa berbentuk mabni. Salah satunya adalah apa, saudaraku, saudariku? Dhamir, kata ganti. Nah, ketika kita mendapati maf'ul bihi berbentuk zahir, maka bisa dipastikan kita akan mendapati bentuk tanda nasab dari maf'ul bihi tersebut. Contoh misalnya kata Al-Qur'ana. Kita pastikan kata Al-Qur'ana, kita pastikan kata ar-rajula di sini mansub i'rabnya dengan fathah tandanya karena dia berbentuk isim mufrad, ma'rifat, aisyah. Tapi ketika kita rubah dhanantu rajulan, alnya kita hilangkan, maka tetap mansub meskipun tandanya tidak lagi dengan apa? Saudaraku, fathah, tapi dengan apa? Na'am. Rajulan dengan menggunakan fathatain. Begitu pula ketika bentuknya itu apa? Jama' muannas salim, ya, maka pastikan nasabnya dengan apa? Pastikan nasabnya dengan apa? Kasrah atau kasratain. Ketika bentuknya dia al-asmaul khamsah, pastikan nasabnya dengan apa? Alif. Ketika bentuknya dia musanna ataupun jamak mudzakkar salim, pastikan nasabnya dengan ya sakinah. Ketika bentuknya dia apa? Ya, jamak taksir baik lil aqil atau li ghairil aqil, pastikan nasabnya sama dengan bentuk mufrad yaitu fathah ataupun fathatain. Dan perlu diingat, ya, untuk memahamkan tentang tanda-tanda nasab, ya, kita harus kembali mengingat dan terus mengingat, menghafal dan terus menghafal apa yang telah disebutkan oleh penyusun di halaman berapa? Ya, di halaman yang ke-30. Itu, ya, wajib untuk kita hafalkan agar kita tidak mendapati kesulitan di dalam menentukan salah satunya tanda apa? Nasabnya isimnya ketika dia berkedudukan sebagai maf'ul bihi, dan maf'ul bihi-nya bentuknya apa? Isim zahir. Sedangkan ketika maf'ul bihi-nya itu berbentuk apa? Dhamir. Berbentuk apa? Dhamir, seperti qara'tuhu. Seperti apa? Kata na'am sa'altuka misalnya. Sa'altuka. Ada predikat, ada subjek, ada objek. Perhatikan, ya. Maka kata ka di sini, kata hu di sini sama kedudukannya dengan Al-Qur'ana, dengan ar-rajula, yaitu sama-sama maf'ul bihi. Tapi perlu diingat, ya, bahwasanya hu di dalam kalimat qara'tuhu, ka dalam kalimat sa'altuka tidaklah sama dengan Al-Qur'ana dan ar-rajula. Karena dia adalah isim mabni, wahai saudaraku dan saudariku, maka perlu antum dan antunna ingat bahwasanya isim mabni alamatu binaiha seperti yang pernah kita pelajari ada berapa? Ada 4. Ada mabniun 'alal fathi, ada mabniun 'alal kasri, ada mabniun 'alal dhammi, dan ada mabniun 'alas sukun.
Maka untuk menentukan hu dan ka di sini di dalam penyebutan nasabnya tidaklah sama dengan apa? Maf'ul bihi isim dhahir. Ingat ya, cukup kita katakan qara'tuhu. Hu di sini adalah objek penderita, dia berbentuk isim dhamir. Isim dhamir itu termasuk bagian dari isim-isim yang mabni dan kita katakan mabniun ala madza? Ala dhammi. Mabninya dengan dhammah. Begitu pula seterusnya sa'altuka. Ka di sini adalah maf'ulun bihi, ya, sebagai objek penderita dari kata sa'ala, ya. Dan dia termasuk isim dhamir. Dhamir itu bagian dari bab isim mabni dan kita katakan mabniun alal fathi, menempati tempatnya apa di sini ya, nasab sebagaimana nasabnya Al-Qur'ana, sebagaimana nasabnya apa? Ar-rajula. Semoga contoh dan penjelasan ini bisa antum dan antunna apa? Fahami dengan baik dan benar. Kemudian perlu kita ingat, wahai saudaraku dan saudariku, bahwa ya maf'ul bihi, ya, maf'ul bihi atau objek penderita, ya, bisa, ya, sekali lagi bisa mendahului, bisa mengawali subjek, bisa mendahului, bisa mengawali apa? Subjek ataupun fa'il, ya. Jadi contoh yang saya berikan, qara'tul Qur'ana dhanantur rajula na'iman. Di sini kan kita dapati objek penderita terletak sesudah apa? Subjek. Objek penderita maf'ul bihi terletak sesudah apa? Sesudah fa'il, sesudah subjek. Tapi perlu diingat wahai saudaraku dan saudariku, bahwa tidak selamanya objek penderita atau maf'ul bihi harus terletak sesudah subjek. Harus terletak sesudah apa? Fa'il. Bisa pula dia mendahului apa? Fa'il, ya. Contoh misalnya ketika saya membuat kalimat, ya, ketika saya membuat kalimat kataba. Oke. Nah, kataba apa? Darsan, na'am, Zaidun misalnya. Nah, apakah ini diperbolehkan? Diperbolehkan wahai saudaraku dan saudariku. Kalimat seperti ini, predikat, objek, baru subjek, ini diperbolehkan. Mengapa? Ya, karena kaidah aturan yang menjelaskan predikat, subjek dan objek ini tidaklah apa? Kaidah yang mengikat. Harus berbentuk seperti ini, itu tidak ada satupun kaidah yang menjelaskannya. Tidak harus predikat, tidak harus apa? Subjek, baru apa? Objek. Bisa pula apa? Predikat, objek, kemudian apa? Subjek. Dari kalimat atau jumlah kata badarsan Zaidun sudah kita katakan jumlatun mufidah, atau sudah kita katakan apa? Al-kalam. Ya, meskipun objek ditempatkan sebelum apa? Subjek. Maf'ul bihi ditempatkan sebelum apa? Fa'il. Ini sah. Maka disebutkan oleh penyusun, ya. Bisa antum dan antuna lihat di halaman 123 sampai 124 tentang pola penempatan maf'ul bihi. Tentang apa? Saudaraku, saudariku, pola penempatan maf'ul bihi, yaitu objek penderita. Di sana dijelaskan, ya, ada 6 pola. Yang pertama adalah fi'il, fa'il, fa'ilnya berbentuk isim apa? Zahir. Kemudian maf'ul bihi berbentuk apa? Isim zahir. Yang kedua fi'il, kemudian maf'ul bihi, perhatikan di sini. Fi'il, kemudian apa? Maf'ul bihi, seperti yang tadi saya contohkan, dan maf'ul bihinya di sini berbentuk isim apa? Zahir, baru fa'il. Jadi ketika saya menulis kata badarsan Zaidun, Zaid telah menulis pelajaran. Boleh?
Nah, di sini dicontohkan sa'alan nabiyya rajulun. Seorang laki-laki telah bertanya kepada Nabi. Ini sah. Ya, kalimat seperti ini tetap kita katakan al-kalam. Tetap kita katakan jumlatun mufidah. Pola yang ketiga yaitu apa? Fi'il dan fa'ilnya ini menyatu. Maksudnya menyatu adalah fa'ilnya berbentuk apa? Dhamir. Baru di sana apa? Sesudahnya maf'ul bihi yang berbentuk apa? Isim dhahir. Perhatikan contohnya. Kemudian yang keempat ya fi'il, fa'il, maf'ul bihi. Seperti contoh-contoh yang saya berikan ini. Ya. Jadi ini adalah pola bentuk yang keempat. Yaitu apa? Fa'ilnya berbentuk isim apa? Isim dhamir. Maf'ul bihi-nya juga berbentuk isim dhamir. Dan ini boleh, ya, dan ini sah, dan kita katakan juga apa? Al-kalam. Di halaman 124-nya disebutkan pola yang kelima yaitu apa? Fi'il kemudian maf'ul bihi baru apa? Fa'il. Jadi setelah fi'il di situ ada maf'ul bihi. Ya, jadi setelah fi'il ada maf'ul bihi seperti ini. Fi'il kemudian maf'ul bihi. Bedanya ya di sini ya bahwa poin yang kelima ataupun pola yang kelima maf'ul bihi-nya tidak seperti yang saya tuliskan di sini yaitu isim zahir. Tapi maf'ul bihi-nya di pola yang kelima adalah berbentuk isim dhamir. Perhatikan contohnya amarani. Ya, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam usai memerintahkan kepadaku. Kalau ditanyakan, mana maf'ul bihi-nya? Yaitu huruf nun. Ya, huruf nun yang asalnya adalah amara kemudian ana menjadi apa? Amaroni. Amaroni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepadaku. Jadi perbedaan ya pola yang keberapa tadi ya? Perbedaan pola yang kedua dengan pola yang kelima yaitu kalau pola yang kedua maf'ul bihi-nya berbentuk zahir, sedangkan yang kelima maf'ul bihi-nya berbentuk apa di sini? Dhamir. Yang terakhir, pola yang terakhir bentuk jumlah fi'liyah yang fi'ilnya apa saudaraku? Muta'addi yang mensyaratkan ada maf'ul bihi objek penderita. Pola yang terakhir, bentuk yang terakhir yang keenam adalah maf'ul bihi terlebih dahulu baru fi'il dan fa'il. Ya, maf'ul bihi terlebih dahulu, objek penderita terlebih dahulu, baru apa? Fi'il, predikat dan fa'il subjek. Nah, di sana ada ketentuan ya bahwa maf'ul bihi, objek penderita wajib mendahului fa'il apabila berupa dhamir munfasil. Saya ulang sekali lagi ya. Ini menegaskan untuk pola yang keenam dari bentuk penempatan objek penderita dalam jumlah fi'liyah. Yaitu apa? Maf'ul bihi, objek penderita, wajib hukumnya didahului. Ya, wajib hukumnya mendahului atau mendahulukan apa? Mendahului apa? Fa'il apabila maf'ul bihi itu berbentuk apa? Dhamir munfasil. Apabila apa? Maf'ul bihi itu berbentuk apa? Dhamir munfasil. Nah, pembahasan dhamir pernah saya singgung di buku yang berwarna biru yaitu apa? Ya, yang disusun oleh Al-Ustadz Abu Hilya Salsabila. Semoga Allah menjaganya. Tolong nanti diulang lagi. Ya, di sana ada dhamir terbagi menjadi apa? Dua. Ada dhamir mustatir dan ada dhamir apa? Naam munfasil atau muttasil. Ya, di sana dijelaskan tentang apa itu munfasil, yaitu dhamir yang terpisah. Nah, contoh di dalam ayatnya Al-Qur'an suratul Fatihah
yang sering kita baca di setiap salat kita, yaitu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana dhamir munfasil yang ada di dalam ayat tersebut? Yaitu kata iyyaka. Ya. Dan itu kedudukannya sebagai objek penderita. Maka na'budu ditempatkan sesudah apa? Maf'ul bihi. Jadi iyyaka na'budu. Ada objek, ada predikat, baru apa? Subjek. Begitu pula contoh misalnya apa? Ya. Khubzan akaltu. Ya, khubzan akaltu. Nah, di sini ya bukan berbentuk apa? Dhamir munfasil. Tapi kalimat khubzan akaltu ini sesuatu yang diperbolehkan. Apakah dia masuknya apa? Ya, hukum wajib seperti yang tadi dijelaskan bila maf'ul bihi itu berupa apa? Dhamir munfasil. Tidak. Ya. Maka ketentuan apa? Objek baru predikat kemudian subjek ini wajib hukumnya. Saya ulangi ya, wajib hukumnya bila objek di sini, bila maf'ul bihi di sini bentuknya adalah apa saudariku? Dhamir munfasil. Nah, tapi bila objek di sini bentuknya bukan dhamir, ya, bukan kata ganti, munfasil yang terpisah, maka hukumnya diperbolehkan. Ya, contoh apa? Khubzan akaltu, qahwan syaribtu, qahwan syaribtu. Ya. Kopilah yang aku minum, rotilah yang aku makan. Jadi ini diperbolehkan. Padahal kalau kita balik, akaltu khubzan, boleh atau tidak? Boleh. Kalimat itu mufidah atau tidak? Mufidah. Tapi ketika saya menyebutkan khubzan akaltu, mengkhususkan bahwasanya si A atau si B itu hanya memakan apa? Khubz, hanya memakan roti. Atau misalnya apa? Qahwan syaribtu. Boleh nggak saya balik? Syaribtu qahwan. Ya juz. Tapi ketika saya sebutkan qahwan syaribtu, maka mengkhususkan dia hanya bisa minum apa? Kopi. Tidak bisa minum yang lainnya. Ini ya yang harus kita pahami tentang apa? Ya, pola yang keenam, yaitu apa? Objek, maf'ul bihi, predikat, fi'il, subjek, fa'il. Ada dua hukum. Hukum wajib ya didahulukan itu objek bila objeknya berbentuk dhamir munfasil. Ada berbentuk jawazan bila dia tidak termasuk apa? Dhamir munfasil seperti contoh yang kedua tadi. Ini pembahasan yang harus antum dan antunna pahami semua. Kesimpulan dari pembahasan kita, ya, pembelajaran kita kali ini adalah bahwa maf'ul bihi termasuk salah satu dari 12 isim yang harus di-i'rab apa? Mansub. Dengan tanda apa? Fathah atau fathatain, kasrah atau kasratain, alif, ya sukun ataupun fathah apa? Muqaddarah. Ya kan? Nah, kemudian yang perlu diingat bahwa maf'ul bihi tidak semata-mata berbentuk apa? Mufrad, isim zahir, tapi maf'ul bihi juga bisa berbentuk apa? Isim mabni, salah satunya adalah dhamir. Kemudian yang perlu diingat lagi bahwasanya pembelajaran maf'ul bihi antunna tidak akan lepas dari apa? Memahami bentuk fi'il ma'lum. Fi'il maklum, kata kerja aktif, ada transitif muta'addi dan ada intransitif lazim. Ketika antunna membahas maf'ul bihi, baik yang zahir ataupun yang dhamir, baik yang mu'rab ataupun yang mabni, maka antum harus fokus kepada fi'il maklum muta'addi, kata kerja aktif transitif. Dan fi'il maklum muta'addi ada yang memerlukan cukup satu maf'ul bihi, ada yang membutuhkan lebih dari apa? Satu maf'ul bihi. Tadi penjelasannya telah saya sampaikan di awal. Semoga ulasan ini, ya, penjelasan ini bisa kita pahami dengan baik dan benar. Dan kalau kita ya
fokus, kalau kita bersungguh-sungguh, yakinlah wahai saudaraku dan saudariku, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kemudahan sebagaimana janji Allah, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, mereka yang bersungguh-sungguh, ya, yang totalitas, yang berjihad, ya, yang berjuang dengan sekuat tenaga untuk meraih keridhaan kami, apa kata Allah? Lanahdiyannahum subulana. Allah memastikan orang itu akan mendapatkan bimbingan, akan mendapatkan petunjuk untuk menggapai apa yang ia cita-citakan. Kebaikan-kebaikan yang ada di sisi Allah, salah satunya adalah apa? Ya, diberi pemahaman. Dan jangan lupa untuk terus semangat, ya kan? Meskipun di sana sini ya ada tuduhan-tuduhan miring, ya, hati-hati dengan orang yang ngerti bahasa Arab. Hati-hati dengan orang yang hafal Al-Qur'an. Hati-hati dengan orang yang punya akhlak, punya sikap yang baik. Hiraukan itu semua perkataan, fokuslah dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita semua, di mana Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita, mensyariatkan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang alim, punya ilmu yang bermanfaat dan mampu beramal saleh. Itulah puncak kebahagiaan, itulah puncak keberhasilan. Punya ilmu yang bermanfaat dan dia mampu melakukan amal saleh. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, memberikan pertolongannya kepada kita semua untuk menjadi hamba-hambanya yang bisa lebih baik lagi dari waktu-waktu sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini saja. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.